Bedanya apa? Apanya? Itu dimulainya baik videonya dimulai dari sekat. Mulai dari ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frank Tanyata dari Kementerian Pertanian Mandiri. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil saya PTS selama 3 bulan. Di sini saya akan mempresentasikan pemeriksaan dan perawatan 80.000 km yaitu Creating Senior. Dalam pemeriksaan itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Ada di komponen mesin, ada di stasiun bodi. Lalu di komponen mesin kita lakukan pemeriksaan semua kali kipas. Nah, pemeriksaan kualitas kali kipas dengan melihat secara visual kondisi kali kipas. Lalu standar kekencangan kali kipas yaitu 10 kg. Alat yang digunakan yaitu belt tensioner meter. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita periksa celah busi, itu busi kebutuhan dan tekanan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan sistem pendingin dan sambungannya. Kita secara visual apakah ada kebocoran, bisa juga seleksi yang tersambung pada apakah masih pada posisinya. Seperti gambar di samping. Setelah itu kita lakukan pergantian cairan pendingin mesin. Itu salah satu jenis air yang bagus untuk radiator adalah air mineral atau air keran. Selain murah dan mudah didapatkan, keuntungan dari menggunakan air mineral atau air keran adalah tidak beresiko ketika air tertumpah dan terkena komponen lain. Ini adalah tahapan proses mengganti air radiator. Setelah itu kita ganti saringan udara. Filter udara yang kotor mengakibatkan asupan udara menjadi kurang ke bahan bakar, sehingga pembakaran tidak sempurna sebagaimana mestinya. Maka kita akan lakukan pergantian apabila sudah kotor. Setelah itu kita ganti saringan udara AC dengan membuka bag di bawah sini, lalu membuka tutupnya dan terlihat filter udara AC-nya. Setelah itu kita ganti filter udara AC-nya dengan yang baru, lalu kita tutup kembali. Lalu kita periksa saluran sirkulasi blue bypass. Sedikit informasi dari saya. Blue bypass sebenarnya adalah peristiwa uap bahan bakar yang lolos dari ring piston dan masuk ke dalam crankcase. Seperti yang kita tahu, ring piston memiliki fungsi untuk menyemprot ruang bakar agar tidak terjadi kebocoran kompresi dan juga mencegah bahan bakar masuk ke crankcase tadi. Ini kita lihat secara visual kondisinya. Apakah terjadi kerusakan atau tidak, dalam persampingannya apakah ada kebocoran atau tidak. Lalu periksa thermal canister. Thermal canister berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dari uap bahan bakar bensin. Kita periksa kondisi visual secara visual, kondisi fisiknya, apakah ada penyok atau kerusakan lain, garet-garet. Lalu kita periksa juga selang yang terhubung pada thermal canister tersebut. Apakah selangnya masih terpasang dengan baik atau ada kebocoran. Lalu kita periksa jumlah refrigerant AC. Sebelum kita periksa jumlah refrigerant AC, kita perlu tahu apa sih refrigerant AC. Refrigerant AC adalah sebagai fluida yang dipakai untuk menyerap panas dari udara dalam ruang kendaraan sehingga suhu di dalamnya jadi rendah atau dingin. Nah, cara pemeriksaan refrigerant AC itu dengan kita menghidupkan mesin, lalu kita menghidupkan AC, lalu kita putar volume AC-nya pada posisi max, lalu kita hidupkan blowernya. Setelah itu pedal gas kita naikkan mesinnya ke 2000 rpm. Lalu kita bisa lihat di backplate ini. Nah, kalau misalnya di gelas ini terdapat buih-buih, maka bisa dipastikan bahwa refrigerasinya itu dalam kondisi kurang. Namun apabila terdapat buih sedikit, maka bisa dipastikan bahwa refrigerasi itu dalam kondisi masih cukup. Lalu kita lakukan pemeriksaan baterai. Sebelum kita melakukan pemeriksaan tegangan baterai, kita lakukan pemeriksaan secara visual terlebih dahulu. Kondisi fisik baterai, apakah ada baret, kerusakan atau yang lainnya. Lalu kita bisa juga tutup-tutup pada baterai yang di atas ini.
masih kencang atau tidak, karena kalau misalnya kendor akan bocor ketika di jalan. Lalu kita bisa juga besi yang menaik pada baterai ini yang menaikkan mesin, lalu kita periksa kutub negatif dan kutub positif apakah kencang atau tidak. Setelah itu melakukan pemeriksaan menggunakan baterai sensor bermerek elektronik. 1. Pasangkan metronik pada baterai. 2. Tunggu sampai menu pada metronik muncul. Setelah menu muncul, pilih performa test. Pilih in cycle jika baterai terpasang di mobil. Pilih out of cycle jika baterai tidak terpasang di mobil. Pilih standar baterai, lihat pada baterai mobil agar mengetahui standar baterai tersebut. Biasanya di sini. Lalu pilih rating yang tertera pada baterai mobil, misalnya 34B19. Lalu tekan enter, maka alat akan bekerja. Terus kita enter start tester, lalu hidupkan mobil. Setelah itu menu muncul print result, lalu tekan enter, maka hasil akan tercetak. Setelah itu kita lakukan ganti busi. Sebelum kita mengganti busi, kita harus tahu dulu setelah businya, yaitu dari range 1,0 sampai 1,1 mm. Apabila masih berada di range tersebut, maka busi tidak harus diganti. Nah, cara mengganti businya adalah dengan membuka baut pada coil. Lalu setelah dibuka, kita copotkan coilnya, kita copotkan juga soket coil pengatian, lalu akan terlihatlah busi yang lama dan ini busi yang baru. Setelah kita ganti, kita pasang kembali seperti semula. Kita pasang kembali juga coilnya, lalu kita pasang juga soket coil pengatian, lalu kita kencangkan baut-bautnya. Ganti oli mesin dan saringan oli mesin. Nah, untuk mobil ini dia sayangnya itu 5W sampai 5W30. Pada mesin ini mempunyai daya tampung sebesar 3,5 liter jika filter oli. Hal itu jika menggunakan filter oli. Sedangkan kapasitas oli mesin mobil sendiri tanpa mengganti filter oli maka hanya membutuhkan 3,3 liter. Nah, ini di daerah sini adalah untuk kita mengganti oli mesin dan saringan oli mesin. Di atas sini untuk mengganti saringan oli mesin. Setelah kita ganti, kita kencangkan kembali, lalu kita bersihkan menggunakan majun agar kendaraan bersih seperti semula. Setelah itu kita ganti oli transmisi manual, yaitu ke kurang lebih 2,2 liter dengan kayaknya 80-90. Setelah kita ganti, kita buka dulu baut untuk pembuangan dan baut masuknya. Setelah kita buka, lalu kita masukkan oli transmisi menggunakan oil changer. Setelah itu kita masukkan, lalu kita tutup kembali menggunakan kunci. Setelah kita tutup, kita lap menggunakan majun agar area sekitar bersih dari oli. Lalu kita ganti oli pada gigi diferensial. Caranya sama seperti mengganti transmisi, yaitu kita buka dulu baut buat masuk dan baut keluar. Setelah kita buka, baru kita masukkan olinya kurang lebih 2 liter. Setelah kita masukkan menggunakan oil changer, lalu kita kencangkan kembali menggunakan kunci. Setelah itu kita bersihkan area sekitarnya agar tidak ada oli yang masih mengendap. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pipa gas buang dan persambungannya. Kita periksa kebocoran, kekencangan, dan kerusakan. Dari sepanjang ini kita lakukan pemeriksaannya, apakah ada kebocoran, kerusakan, atau kekencangannya, kita periksa juga. Setelah kita melakukan pemeriksaan pipa gas buang dan dinyatakan baik, lalu kita lakukan pemeriksaan pengencangan baut dan mur pada saksi bodi untuk memastikan bahwa tidak ada baut dan mur yang kendor demi menjaga keselamatan pengemudi. Kita kencangkan semuanya. Apabila sudah kita kencangkan, lalu kita periksa tutup tangki bahan bakar. Ya, cara pemeriksaannya cukup mudah. Kita buka. Apabila terdengar angin yang lepas, maka bisa dipastikan itu tutup tangki bahan bakar masih rapat dan masih bagus. Apabila kita buka
dan tidak ada angin yang keluar, maka itu tutup tangki bahan bakarnya sudah rusak. Lalu kita ganti saringan bahan bakar dengan membuka plat penutup saringan bahan bakar, maka terlihatlah saringan bahan bakar. Lalu kita buka juga kalau ini selangnya dengan kita congkel, caranya kita congkel menggunakan login. Setelah kita congkel, maka kita cabut. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini saringan bahan bakar yang lama dan ini yang baru. Lalu kita pasangkan yang baru sama seperti kita mencopot. Kita pasangkan juga selangnya, terus kita pasang kembali platnya. Periksa pipa saluran bahan bakar dan persambungannya serta kabel pengobat berbakar. Kita lakukan pemeriksaan kebocoran rencangannya, lalu apakah ada yang berada atau di mana, baik secara rusak dan bisa ditimbulkan bagus, maka kita lanjut ke kerjaan selanjutnya, yaitu periksa pada pet dan piringan rem. Nah, kita buka dulu rodanya. Setelah kita buka tempat roda, maka akan terlihat di roda depan yaitu pet dan piringan rem. Nah, setelah kita terlihat, kita periksa terlebih dahulu kekencangan dari jaket serif dan kaliper. Kalau masih kencang atau tidak. Setelah kita periksa kekencangannya, lalu kita buka. Maka hasilnya akan seperti ini. Nanti kita periksa juga piston remnya. Terus kita copot petnya. Setelah kita copot, kita ukur dulu apakah ketebalannya masih 1 mm. Kalau misalnya kurang dari 1 mm, maka kita lakukan pergantian. Untuk ketebalan piringan rem itu 17 mm. Apabila ketebalannya kurang, maka kita lakukan pergantian juga. Setelah itu kita pasang, lalu kita bingkis pada plastik. Setelah kita bingkis pada plastik, lalu kita tutup lagi kalipernya, lalu kita kencangkan baut kaliper pinboard dan kaliper pin. Setelah kita kencangkan, kita periksa tromol rem dan pelatih sepatu rem. Kita periksa terlebih dahulu secara visual tromolnya, apakah terjadi kerusakan atau gejala-gejala yang aneh. Setelah itu, setelah dibuka, maka hasilnya akan seperti ini. Kita periksa ketebalan sepatu rem, yaitu 1 mm. Apabila di bawah 1 mm, maka kita lakukan pergantian. Lalu untuk ketebalan diameter tromol itu 204 mm. Apabila ketebalan ini kurang dari 204 mm, maka kita lakukan pergantian. Setelahnya kita pasang, lalu kita periksa juga silinder roda, apakah dia masih distribusi atau tidak. Dalam memeriksanya cukup mudah dengan menggoyangkan ke kiri dan ke belakang, ke belakang. Apabila kita goyangkan dengan tangan tidak sulit, maka silinder roda masih bekerja dengan baik. Lalu kita pasang kembali, kita beri pada sepatu rem di belakangnya. Setelah itu kita pasang tromol, lalu kita pasang kembali rodanya. Lalu kita lakukan pemeriksaan selang dan saluran rem. Kita periksa jalur selang dan pipa saluran rem menuju roda. Apakah terjadi gejala percakapan atau putus di tengah? Kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita periksa silinder master dan ganti minyak rem. Kita periksa terlebih dahulu secara visual kondisi silinder master, apakah kondisinya masih baik atau tidak. Kita lihat apakah ada baretan, dan lalu kita lihat baut yang menempel itu masih kencang atau tidak. Setelah itu kita ganti minyak rem. Kita ganti minyak rem menggunakan fluid bleeder fluid. Lalu kita isi. Setelah kita isi, sambil kita isi, kita sambil melakukan proses bleeding, yaitu dengan membuka baut bleeder plug berada pada baut yang berada pada roda terjauh dari kemudi. Setelah kita lakukan bleeding, nah itu tujuannya untuk membuang angin yang masih ada pada saluran rem. Setelah kita buang, lalu kita kencangkan kembali baut bleeder plugnya, lalu kita isi cairan minyak remnya pada posisi max, lalu kita tutup. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pedal kopling, pedal rem dan rem parkir. Untuk kriteria pedal kopling itu 15 sampai 25 mm. Lalu tinggi pedal kopling yaitu 150 mm. Cara melakukan pemeriksaannya cukup mudah
dengan menggunakan instan, yaitu kita taruh misalnya di bawah karpet pada mobil ini, kita angkat dulu agar tidak mengganggu keakurasian pada pengukurannya. Setelah kita ukur, maka bisa didapatkan hasil 15 sampai 25 mm. Lalu kita periksa replay pedal rem, yaitu di range 0,5 sampai 2 mm. Terus tinggi pedal rem di 133 mm. Kita bisa juga range 4 sampai 7 klik rem parkir. Apabila rem turun atau tidak berada di range ini, maka kita akan melakukan penyegalan pada rem parkir yang berada pada roda belakang kendaraan. Lalu kita periksa kondisi ban dan tekanannya termasuk ban cadangan. Kita periksa secara visual kondisinya, apakah terjadi kerusakan atau ban melihat haus tidak merata. Kita lakukan pemeriksaan secara visual terlebih dahulu. Lalu kita juga lakukan pemeriksaan pada ban cadangan. Setelah itu kita lakukan kita lakukan pengisian angin apabila roda kendaraan tidak lagi dalam kondisi yang baik, yaitu 34 sampai 38. Untuk ban depan 34 PSI dan ban belakang 38 PSI. Lalu kita lakukan pemeriksaan bal join dan tarik penutup debu. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara visual dari bal join, apakah terjadi kerusakan atau perubahan. Apabila tidak terjadi kerusakan atau rembles, maka bal join masih dalam kondisi baik. Kita bisa juga tarik penutup debu, apakah robek atau rusak. Kalau misalnya iya, maka kita lakukan pergantian. Lalu kita periksa suspensi depan dan belakang. Kita periksa pegas suspensi depan dan belakang, apakah masih sesuai dibukanya atau tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan di bagian dalam suspensi, apakah ada remisan atau tidak. Kita juga lakukan pemeriksaan pada bau-baunya, apakah masih kencang atau tidak. Lalu kita periksa semua lampu, klakson dan semua lampu kondisi kaca. Apakah semuanya masih berfungsi atau tidak? Dengan cara kita putar tuas yang sebelah kanan untuk memeriksa lampu-lampu. Lalu kita periksa tuas sebelah kiri dengan tuas sebelah kiri untuk memeriksa kondisi kaca dan penghapusnya. Terus kita lakukan pemeriksaan pada reservoir tank untuk penghapus kondisi kaca, yaitu berada di level air water full. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kandungan CO2 asam gas buang saat idle. Caranya kita masukkan tong ini ke gas buang, keluaran gas buang, lalu mesin ini akan kita enter lalu bekerja. Nah, setelah bekerja itu kita tunggu sampai bibit yang berada pada mesin analyzer ini benar-benar pada posisi bergerak lambat, lalu kita lakukan enter, maka hasil akan terlihat. Untuk CO itu maksimalnya 0 sampai 0,2 ppm, lalu HC itu maksimalnya 200 ppm. Ya, terima kasih teman-teman. Itu adalah deretan atau rangkaian untuk pemeriksaan 80.000 km. Apabila dari saya ada kata-kata yang salah atau tinggalan saya yang kurang berkenan, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.